Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Long Hao Shen tanpa ragu memberikan penolakan kategoris. Usia saya tidak penting. Ye Wei yang tampak terkejut. Dia jarang bertemu orang yang akan menolaknya. Lagi pula, bukan karena keberuntungan belaka dia berhasil mendapatkan posisi kepala juru lelang dari rumah lelang besar aliansi. Menjadi pengguna ganda dari atribut mental dan ringan, dia mencapai kesimpulan bahwa bahkan menjadi pemburu iblis bukanlah masalah mengingat keterampilan bawaannya. Selain itu, dia lebih percaya diri pada pesonanya sendiri. Maafkan saya, maka Anda bisa mulai. Ye Wei Yang menyatakan dengan suara rendah, sambil mundur beberapa langkah. Long Hao Shen perlahan membuka kotak kayu. Dia melihat pedang yang berat itu sementara kedua tangannya meraih kotak itu. Melihat perilaku ini, Ye Wei Yang terlihat lebih santai. Gerakan Long Hao Shen terlihat sederhana, tetapi merupakan tanda penghormatan terhadap senjata. Perilaku sederhana ini memberinya tampilan yang terhormat. 4 jari tangan kirinya diletakkan di ujung pedang, dan dengan bantuan ibu jarinya, dia menjepit mutiara di atasnya. Jika itu adalah pedang biasa, dia seharusnya mencubit seluruh pedang untuk menghindari melukai dirinya sendiri. Namun tangan kanannya disangga pada bagian yang tajam, dan bukan pada pegangannya. Detail ini tampak sangat sederhana, tetapi eksklusif untuk ksatria. Hanya seorang ksatria sejati yang tahu tentang tanda penghormatan terhadap senjata dewa ini. Untuk alasan ini, ketika Ye Wei Yang melihat Long Hao Shen melakukannya, dia merasa sangat berharap jauh di lubuk hatinya. Bisakah orang ini benar-benar membiarkan pedang dewa muncul kembali? Kalau begitu, berpikir sampai titik ini, Ye Wei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata kakeknya sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak harus menjadi orang yang mendapatkan pedang dewa, tetapi yang paling mungkin untuk berhasil adalah seseorang yang terhubung dengan pedang dewa oleh takdir. Mungkinkah pria ini adalah orang yang ditakdirkan? Untuk beberapa alasan, detak jantung Ye Wei Yang semakin cepat, karena dia sudah memiliki sensasi samar kemungkinan itu. Feng Lineger yang memegang kotak kayu dengan kedua tangannya mengangkatnya tinggi-tinggi saat Long Hao Shen mendekatinya. Dia merasa sangat ingin tahu tentang dia. Mendengar suaranya dan melihat perawakannya, dia seharusnya seorang ksatria muda. Meskipun demikian, penampilannya hanya mengandung rasa ingin tahu. Terlepas dari keanggunannya yang sederhana di waktu normal, dan kemurnian kulitnya yang cantik, dia sebenarnya memiliki hati yang bersemangat. Ukuran Long Hao Shen 1,80 meter, yang membuatnya tampak seperti pemuda biasa, tidak bisa menimbulkan minat yang terlalu besar padanya, karena itu bukan tipenya. Tepat di seberangnya, Ye Wei Yang menawan yang dipenuhi dengan pesona dewasa di tulangnya adalah seorang gadis yang sangat konservatif. Ini adalah tipe orang yang tidak bisa dinilai dari penampilan mereka. Mengenai pengamatan Ye Wei Yang dan Feng Lineger, Long Hao Shen tampak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, menatap lurus ke arah pedang dewa di depannya. Sesaat sebelum kasus itu dibuka, ketika Long Hao Shen merasakan aura yang berasal darinya, dia merasakan seluruh jiwanya ditarik oleh pedang suci ini. Mengingat persepsi superiornya, dia bahkan bisa merasakan banyak perubahan pada pedang dewa. Pedang ini bukan hanya senjata yang disegel. Dalam beberapa hal, senjata ini sudah mati. Bagaimana senjata bisa mati? Ketika senjata dewa sejati kehilangan jiwanya, itu akan mencapai akhir hidupnya. Long Hao Shen benar-benar yakin bahwa pedang saleh di hadapannya ini telah memiliki jiwanya sendiri di masa lalu. Senjata dengan jiwa adalah senjata pemilik jiwa, tapi apa artinya ini? Itu menyiratkan bahwa senjata yang dimaksud setidaknya akan menjadi keberadaan yang kuat yang mencapai tingkat epik. Dengan kata lain, pedang saleh sebelum Long Hao Shen telah lama menjadi bagian dari epic tier equipment. Namun, sekarang telah kehilangan jiwanya sendiri, Long Hao Shen dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih untuk itu. Dia bisa menebak bahwa pada hari pemilik pedang dewa itu meninggal dan pedang itu disegel, jiwanya telah membuang tubuhnya sendiri, hanya meninggalkan cangkang pedang kosong, saat jiwa pedang itu sendiri mengikuti tuannya ke dunia lain. Untuk mempengaruhi jiwa pedangnya begitu kuat sehingga mati bersamanya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya tuannya sebelumnya.
Siapa yang tidak akan menghormati orang seperti ini dan jiwa pedang yang setia seperti ini? Long Hao Shen pada saat itu tidak tenang sama sekali. Gerakannya sangat lambat, karena takut mencemarkan pedang Saleh ini. Alasan mengapa dia maju bukan untuk mendapatkan pedang dewa ini, tetapi karena keinginannya untuk menghilangkan segelnya. Seperti yang Ye Wei yang katakan, pedang suci ini tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan kotak, tetapi harus mendapatkan kembali cahayanya. Di bawah dukungan kedua tangan Long Hao Shen, pedang hitam pekat ini perlahan meninggalkan kotak kayunya. Mata Long Hao Shen terpaku pada pedang. Tidak menuangkan energi spiritual apapun, dia hanya melihatnya dengan tenang. Tatapannya damai, tapi juga sedih. Bahkan dengan topeng yang menutupi wajahnya, Ye Wei yang di dekatnya bisa merasakan keadaan pikirannya saat ini, karena mata emasnya yang jernih tidak tertutup topeng. Melihat ekspresi di matanya, Ye Wei yang merasakan bahwa dia berada dalam simbiosis lengkap dengan aura suram menyebar dari pedang dewa. Detak jantung Ye Wei yang semakin cepat. Sebelum Long Hao Shen muncul, setiap orang yang mencoba untuk mendapatkan pedang, telah mengaktifkan energi spiritual mereka secepat mungkin untuk mengontrol pedang atau melepaskan segel secara paksa. Namun, semua orang yang melakukannya telah gagal. Dengan demikian, Long Hao Shen tidak memilih untuk melakukan hal yang sama, dan melawan semua harapan, ia mencoba untuk berinteraksi dengan pedang yang saleh. Feng Linger, yang memindahkan kotak kayu ke samping, terlihat lebih penasaran. Mengambil pandangan sembunyi-sembunyi ke Ye Wei Yang, dia hanya melihatnya menatap pria di depannya, tidak mengedipkan mata. Sepertinya waktu telah berhenti. Para penonton yang mendapatkan kembali pandangan mereka duduk kembali di kursi mereka satu demi satu, menonton Long Hao Shen dengan tampilan tenang. Mereka juga sangat ingin tahu apakah orang ini akan mampu menghilangkan segel pada pedang. Saat itu, elemen cahaya itu benar-benar mengejutkan banyak dari mereka. Semakin baik pemahaman seseorang tentang elemen cahaya, semakin besar kejutan sesaat mereka pada saat itu. Menyerah. Long Hao Shen memberikan panggilan tenang. Pemandangan yang lebih mencengangkan pun muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan, siluet emas, hampir seukuran manusia tiba-tiba muncul di depan Long Hao Shen. Meskipun Yating saat ini tidak memiliki 6 sayap di punggungnya, kemunculannya yang tiba-tiba dan cahaya pekat yang dipancarkan olehnya, serta tubuhnya yang bersinar, benar-benar menakjubkan. Bahkan Ye Wei Yang dan Feng Linger hampir menjadi pucat saat melihat kemurnian dan kelembutan dari esensi cahaya yang dilepaskan olehnya. Long Hao Shen mengulurkan tangannya dan menyerahkan pedang kepada Yating. Yating merasakan niatnya dan buru-buru mengulurkan tangannya, seperti yang dilakukan Long Hao Shen sebelumnya. Ini adalah, Ye Wei yang tiba-tiba menutup mulutnya, hampir tidak bisa menutupi keterkejutannya terlepas dari tekadnya yang teguh. Yating menghadap Long Hao Shen, dan penonton di belakangnya. Jadi, mereka yang melihat punggungnya hanyalah Ye Wei Yang dan Feng Linger. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di punggung Yating, 6 sayap terlipat rapat. Mereka juga yang paling jelas merasakan elemen cahaya yang benar-benar murni datang darinya. Apakah ini peri elemen cahaya? Ye Wei Yang sangat terkejut. Mengingat pengetahuannya yang mendalam, dia tahu banyak tentang peri elemental cahaya. Namun, sepengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang peri elemental cahaya yang akan terlihat sangat mirip dengan orang sungguhan. Yating melakukan kontak dengan pedang yang berat itu, dan begitu pedang itu menyentuh tangannya, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara mendengung. Suara mendengung itu tidak keras, tapi jelas dan merdu seperti nyanyian naga, dan bergema di seluruh aula lelang. Yating juga terkejut, karena dia dengan jelas merasakan bahwa setelah menggenggam pedang yang berat ini, dia menerima reaksi yang ramah. Pedang berat itu sebenarnya tampak agak bergantung padanya. Long Hao Shen mundur beberapa langkah. Mengepalkan tangan kanannya, dia bersujud, meletakkannya di dadanya untuk memberi hormat ksatria standar pada pedang. Pedang dewa seharusnya tidak tetap tertutup debu. Saya merasakan keluhan dan rasa sakit Anda, tetapi masa lalu adalah masa lalu. Jika tuanmu masih hidup, dia pasti tidak akan mau melihat jiwa pedangmu mengikutinya ke alam baka, dan membiarkan kemegahanmu tersembunyi. Sejak hari kamu mendapatkan jiwa,
kamu seharusnya tetap berada di tangan ksatria, menggunakan ketajamanmu untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi jalanmu, dan membasmi kejahatan untuk memperjuangkan keadilan. Untuk melawan dan melindungi setiap orang yang perlu dilindungi. Cahaya Anda harus muncul kembali di dunia manusia, dan ketajaman Anda harus kembali untuk menakuti musuh. Silakan kembali, jiwa pedang dalam kematian. Biarkan kemegahan Anda muncul kembali di bumi, dan kekuatan cahaya menyapu semua kegelapan. Mungkin aku tidak cocok menjadi tuanmu. Kata-kata Long Hao Shen ini jelas dipenuhi dengan semangat, penuh penghematan dan kebanggaan. Meskipun suaranya masih muda, itu membawa haus darah yang bergema. Dengan sedikit bau darah, kebanggaan besar diungkapkan oleh pidato sederhana ini. Yating sedang berlutut, menopang pedang yang berat itu dengan tangannya di depan Long Hao Shen. Kali ini, dia tidak menggunakan kedua tangannya untuk mengambilnya, tetapi mengulurkan tangan kanannya untuk meraih pegangannya dengan paksa. Pada saat ini, wajah Hao Shen menggambarkan sejumlah emosi sekilas yang berbeda. Sulit untuk menggambarkan sifat-sifat yang keluar dari Long Hao Shen. Saat dia tiba-tiba mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, orang bisa langsung melihat cahaya putih mencolok keluar dari tangannya, yang langsung diserap oleh pedang berat itu. Aura suci bahkan lebih murni dan padat daripada semua aura suci yang telah dia pancarkan sebelum meletus, dan Feng Linger dan Ye Wei yang di dekatnya melihat bahwa di dahi topeng Long Hao Shen, kilatan emas pekat muncul. Sepertinya 9 pola cerah muncul. Bas, cahaya mencolok ini menyebar dengan dengungan intens, dan saat itu, di depan Long Hao Shen, Yating tiba-tiba bergerak. Membentangkan 6 sayap di punggungnya pada saat yang sama, tubuhnya menyusut dengan cepat, kembali ke ukuran sepertiga meter. Dia melayang di atas bahu Long Hao Shen dan mulai melantunkan mantra lambat. Dia memancarkan riak emas lembut menyebar ke tubuh Long Hao Shen, yang menyebabkan cahaya pijar mencolok di tangannya untuk mendapatkan intensitas. Atas nama Dewi Cahaya, hancurkan, segel berdebu. Suara bergema Long Hao Shen bergema sekali lagi. Tiba-tiba, dengan ledakan cahaya yang intens, atap aula pelelangan terhempas dengan keras dan mengejutkan semua orang, dan pilar cahaya keemasan yang cemerlang muncul di atas panggung. Pilar cahaya ini terlihat sangat lembut, membuat cahaya mencolok yang dilepaskan oleh Long Hao Shen terlihat kasar. Beberapa malaikat kecil yang tampak seperti ilusi muncul, berputar di sekitar pilar cahaya. Namun, melihat cahaya lembut ini, setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dari serangan kekuatannya. Dewi Cahaya. Apakah dia baru saja mengatakan Dewi Cahaya? Apakah itu kekuatan surgawi? Ding! Dengan suara patah yang merdu, beberapa retakan muncul di gagang pedang di depan Long Hao Shen. Mereka dengan cepat menyebar sampai mencapai permata melingkar di atas ujung pedang. Semua warna hitam di atasnya menghilang dalam sekejap, sebelum mutiara di atas ujungnya yang tajam segera bersinar mekar. Itu rajin menyerap semua esensi cahaya di udara. Itu akhirnya terbangun. Setelah diselimuti debu selama ratusan tahun, akhirnya terbangun dari tidurnya. Pilar cahaya yang baru saja muncul secara bertahap menghilang, tetapi cahaya yang dipancarkan dari pedang menjadi semakin intens. Pedang yang awalnya gelap sudah berubah menjadi emas transparan, dan pola gelap sebelumnya terlihat seperti awan, membuat pedang ini terlihat seperti naga besar yang berjalan menembus awan. Mutiara tajam di ujungnya bergetar dengan jelas, dan kemudian pedang itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Long Hao Shen. Seperti sebelumnya, itu tidak runcing dan juga tidak memiliki ujung yang tajam, tetapi di sekitar pedang suci ini, cahaya yang bersinar mulai menyebar. Di tengahnya, pedang tumpul ini seolah tak terbendung. Cahaya terang perlahan menghilang, berbicara setidaknya yang dirilis oleh Long Hao Shen. Seolah merasa terlalu enggan untuk berpisah dengannya, Long Hao Shen menatap penuh cinta pada pedang saleh yang muncul kembali dalam kemegahan aslinya. Dia dengan jelas merasakan bahwa tidak peduli seberapa kuat energi spiritual unsur ringan yang dia pancarkan, pedang berat ini akan dengan mudah mendukungnya. Secara khusus, manik spiritual di ujungnya menelan semua kecemerlangan, dan secara tak terduga juga berhasil menyerap banyak kekuatan suci dari Dewi Cahaya, yang telah dilepaskan tepat sebelumnya. Ini adalah pedang legendaris. Bahkan setelah kehilangan jiwa pedangnya,
pedang yang saleh ini masih merupakan pedang yang saleh di puncak tingkat legendaris. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu dalam semua kemewahan masa lalunya. Nona Wei Yang, bisakah Anda memberitahu saya namanya? Ye Wei Yang dengan bodohnya melihat kecemerlangan yang dilepaskan oleh pedang dewa itu. Mendengar suara Long Hao Shen, dia benar-benar terganggu, sampai-sampai hanya dengan panggilan Feng Linger dia terbangun. Tentu saja saya bisa. Namanya adalah Arya dari Dewi Cahaya. Leluhurku adalah kepala kuil prajurit 200 tahun yang lalu, pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Ketika dia mengucapkan kata-kata, Arya Dewi Cahaya, Ye Wei yang tahu bahwa rahasia terbesarnya tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi, karena pedang ini terlalu bergengsi. Arya Dewi Cahaya dipuji sebagai senjata surgawi di antara senjata surgawi. 200 tahun yang lalu, dua ksatria surgawi disetujui oleh tahta surgawi dari kuil ksatria, tetapi di antara 6 kuil besar, dari generasi itu, pembangkit tenaga listrik terkuat bukanlah keduanya. Itu karena orang yang lebih kuat ada di kuil prajurit. Orang ini dikenal sebagai pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Ye Wuxiang memiliki hasrat untuk pedang sejak dia masih muda. Mulai ketika dia berusia 3 tahun, dia membutuhkan pedang untuk tertidur. Pada usia 6 tahun, dia mulai mempelajari ilmu pedang, dan pada saat dia berusia 9 tahun, dia telah mengalami kebangkitan energi spiritualnya dan benar-benar secara langsung memperoleh kekuatan seorang War Master langkah ketiga darinya. Pada usia 11 tahun, dia sudah menjadi War Master hebat, dan pada usia 16, dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi leluhur perang. Ini memecahkan semua rekor kuil prajurit yang ada sampai hari itu. Ye Wuxiang sebenarnya telah menembus puncak bahkan sebelum berusia 30 tahun, ketika berusia 29 tahun, mencapai langkah ke-9 dan menjadi prajurit surgawi termuda dalam sejarah kuil prajurit. Suatu hari ketika Ye Wuxiang berusia 47 tahun, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng tenggara kuil prajurit. Berjaga-jaga di sana, pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang secara pribadi turun tangan, melawan pasukan iblis selama sehari semalam, dan membunuh 7 dewa iblis besar di sana secara berurutan. Bahkan Kaisar Dewa Iblis yang bangga pun tergerak, menyebut Ye Wuxiang sebagai jenius terbesar dalam 1000 tahun terakhir di aliansi kuil. Akhirnya, Kaisar Dewa Iblis mengambil inisiatif untuk mundur, memberi Ye Wuxiang 3 hari istirahat. 3 hari kemudian, di benteng tenggara, pengguna pedang suci-suci, Ye Wuxiang bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Pertempuran ini berlangsung selama 1 hari dan 1 malam, akhirnya mengakibatkan kematian Ye Wuxiang di tangan Kaisar Dewa Iblis. Namun, serangan terakhirnya juga melukai Kaisar Dewa Iblis. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia. Pada akhirnya, meskipun Kaisar Dewa Iblis yang menang membunuh lawannya, dia menundukkan kepalanya di depan Ye Wuxiang di akhir pertempuran, memberi hormat dan memimpin pasukan iblis untuk mundur. Sejak hari itu, Kaisar Dewa Iblis tidak muncul di medan perang manapun di aliansi kuil dan ini berlangsung selama 100 tahun. Pedang sucinya menjadi legenda epik. Dalam pertempuran terakhir, Ye Wuxiang awalnya tidak perlu menantang Kaisar Dewa Iblis, karena bala bantuan dari aliansi kuil ada di sana, yang terdiri dari pusat kekuatan terbesar 6 kuil besar. Bahkan serangan kekuatan penuh dari iblis di kota tidak akan serta-merta mampu mengalahkan benteng selatan. Namun Ye Wuxiang bertekad untuk bertarung, pergi sendiri untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Deklarasinya adalah, jika manusia ingin mengalahkan iblis, mereka harus mengalahkan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Untuk mendapatkan kembali martabat manusia itulah aku bersedia bertarung melawan Kaisar Dewa Iblis. Kemuliaan yang dibawa Ye Wuxiang pada waktu itu ke kuil prajurit sebanding dengan kemuliaan yang diberikan oleh Sion of Samsara pertama di kuil Assassin. Bahkan sekarang, di aula tengah besar kuil prajurit berdiri patung setinggi 10 meter dari pengguna pedang suci-suci. Di depan patung itu terukir kata-kata, pahlawan 1000 tahun. Dan Arya Dewi Cahaya adalah sesuatu yang Ye Wuxiang ciptakan melalui keringat dan darahnya. Ye Wuxiang mengukir legenda ini sendiri. Ketika dia berusia 3 tahun, dia memegang pedangnya bahkan dalam tidurnya,
dan terus menggunakan pedang yang sama sampai mencapai langkah ke-6 pada usia 16 tahun. Pada saat itu, dia memiliki total 5 pedang, yang berhasil dia gabungkan menjadi satu melalui palu yang tak henti-hentinya dan penggabungan esensi mereka satu sama lain. Dengan memberi mereka nutrisi dengan darah iblis, memberi mereka berkah dari esensi bumi, dan melelehkan lusinan logam yang berbeda menjadi satu pedang, mereka diasah. Setelah 30 tahun, akhirnya menjadi pedang ini. Dikatakan bahwa pada hari penyelesaiannya, Dewi Cahaya turun. Akhirnya, namanya diputuskan menjadi Arya dari Dewi Cahaya. Juga melalui pedang inilah pemegang pedang suci-suci Ye Wuxiang membunuh 7 dewa iblis, dan sangat melukai Kaisar Dewa Iblis pada waktu itu. Namun, sayang sekali bahwa hanya 1 tahun setelah pedang selesai, Ye Wuxiang tewas dalam pertempuran. Pada hari itu, seluruh benteng Tenggara dikatakan telah menangis, dan kepala aliansi kuil pada tahun-tahun itu menangis dengan sedih, secara pribadi memberinya gelar pahlawan 1000 tahun. Tentu saja, ketika mendengar tentang Arya dari Dewi Cahaya, kejutan Long Hao Shen adalah seperti yang bisa dibayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang surgawi yang dikelilingi oleh begitu banyak legenda akan ada di tangannya. Bahkan jika hanya tubuhnya yang tersisa, itu masih memiliki arti yang signifikan. Mencondongkan tubuh ke depan, Long Hao Shen dengan lembut membelai pedang yang merupakan hasil dari kerja keras dan usaha yang tak tertandingi. Merasakan sentimen kemarahan, dia membayangkan dirinya di medan perang itu, menemani pengguna pedang suci-suci Ye Wuxiang. Di bawah sentuhannya, Arya of the Goddess of Light benar-benar menghasilkan sedikit suara mendengung, seolah-olah bersemangat tentang kelahirannya kembali. Memegang pedang di kedua tangannya, Long Hao Shen menawarkan pedang itu kepada Ye Weiyang. Nona Weiyang, terimalah pedang suci ini. Ye Weiyang tidak menerimanya, tetapi menatap Long Hao Shen dengan penuh semangat. Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu dapat membayar dengan mencicil. Saya menepati janji saya, Anda adalah orang yang membiarkan pedang suci muncul kembali dalam kemegahannya, jadi Anda adalah tuan barunya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dalam diam, tidak. Menggunakan uang untuk mendapatkan pedang suci ini adalah penghujatan. Satu-satunya harapan saya adalah untuk membangkitkan kembali cahaya. Pedang suci ini sangat penting, dan bahkan tidak bisa dikatakan berharga. Itu harus menjadi milikmu, atau diberikan ke kuil prajurit. Ye Weiyang menghela nafas, siapa lagi yang kamu percaya bisa mengambil pedang ini? Dalam sekejap Anda membuka segel, Anda sudah menjadi tuan barunya. Pedang suci ini memiliki jiwa, dan bahkan jika jiwa pedang itu tidak ada, ini bukanlah pedang yang bisa aku gunakan. Lihat. Mengatakan ini, dia mengangkat tangan putihnya yang ramping, dengan ringan menyentuh pedang di depannya. Tepat saat jarinya menyentuhnya, suara mendengung yang intens tiba-tiba muncul, dan tangan Ye Weiyang tidak hanya ditolak, tetapi juga didorong oleh energi cahaya. Long Hao Shen tampak kusam, jadi pedang surgawi ini masih memiliki jiwa. Itu sebenarnya benar-benar memiliki jiwa. Mencengkeram pegangan, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkeramannya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai pedang suci ini? Terlebih lagi, yang paling mengejutkannya adalah esensi dari cahaya suci yang ada di pedang ini. Ye Weiyang menatap dengan enggan ke Arya of the Goddess of Light, bertanya dengan lembut, bisakah kamu memberitahuku namamu? Long Hao Shen mengangguk tanpa suara, namaku Long Hao Shen, dan aku adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21. Suaranya dibatasi oleh energi spiritual, dan hanya Ye Weiyang yang bisa mendengarnya. Ye Weiyang menunjuk ke belakang panggung, cepat dan pergi. Ketika saya mendapatkan kesempatan di masa depan, saya pasti akan mencari Anda. Tepat, sekarang Long Hao Shen tidak punya pilihan lain selain pergi. Dengan kelahiran kembali Arya Dewi Cahaya, semua peserta lelang akan menjadi panik. Setelah beberapa saat menatap tak bernyawa, seluruh lelang jatuh ke dalam kekacauan. Pintu ke ruang VIP sudah dibuka dan beberapa orang pergi, tapi semua orang menatap pedang surgawi di tangan Long Hao Shen, dan beberapa bahkan secara langsung memberikan proposisi astronomi. Ketika Long Hao Shen berencana memulihkan Arya dari Dewi Cahaya, tepat sebelum meninggalkan tempat ini,
sebuah pikiran datang kepadanya, dan dengan kilatan emas, pedang surgawi menghilang dari tangan kanannya. Setelah itu, dengan sekejap, Long Hao Shen pergi melalui pintu belakang. Yang lain tidak mengabaikannya, terutama yang datang dari ruang VIP. Di antara mereka, sebuah pembangkit tenaga listrik melangkah maju, melewati loket lelang dengan cara yang mengesankan, sambil menghasilkan protes marah di seluruh aula lelang. Namun, tanpa membiarkan dia mengatakan apa-apa, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari segala arah. Pembangkit tenaga listrik di atas panggung sudah pada langkah ke-8 kultivasi, tetapi di depan tekanan ini, ekspresinya sangat berubah. Segera, dia melompat mundur dari counter. Suara tertunduk menyebar ke semua orang yang hadir, siapa yang berani menantang prestis sealiansi. Ini adalah tempat untuk pelelangan yang adil, bukan tempat di mana kamu bisa mengambil barang secara paksa. Lelang untuk hari ini sudah berakhir, jadi kamu bisa pergi. Jika orang lain berani bertindak, dia akan dibunuh tanpa ragu-ragu.